guys, dalam video ini saya akan menampilkan bagaimana seorang perawat berbicara dengan pasien gangguan pendengaran. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika seorang perawat berbicara dengan pasien gangguan pendengaran? Nah, yang pertama itu, berbicaralah dengan nada yang jelas dan pelan. Kenapa seorang perawat harus berbicara dengan nada yang jelas dan pelan ketika bersama pasien gangguan pendengaran? Itu alasannya agar pasien dapat mendengar dan memahami apa yang kita bicarakan. Nah, yang kedua, memahami metode komunikasi. Perawat perlu mengetahui metode komunikasi yang disukai pasien, seperti bahasa isyarat atau bahasa lisan. Jika pasien menggunakan bahasa isyarat, perawat perlu belajar sedikit beberapa gerakan dasar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, perhatikan lingkungan. Pastikan lingkungan sekitar minim kebisingan dan pencahayaan yang cukup agar pasien dapat melihat gerakan bibir kita dan ekspresi wajah seorang perawat ketika berbicara dengan pasien gangguan pendengaran. Yang keempat, membangun hubungan kepercayaan. Berikan perhatian yang penuh dan mendengarkan dengan saksama, serta beri kesempatan pasien untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, menggunakan alat bantu visual. Jika pasien memiliki kesulitan memahami bahasa yang kita bicarakan, perawat perlu menggunakan alat bantu visual seperti gambar, tulisan, atau papan komunikasi untuk membantu menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, yang keenam itu, memberikan dukungan. Bersikaplah sabar dan empati terhadap pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Dukung pasien dalam upaya berkomunikasi dan berikan rasa aman serta nyaman. Selamat siang Ibu Anin. Perkenalkan, saya perawat Tiara. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ibu, hari ini saya akan mengedukasi Ibu tentang apa itu hipertensi, bagaimana cara pencegahan, dan makanan atau olahraga apa yang harus Ibu lakukan. Gimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Kita mulai ya Bu. Jadi, hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di atas normal. Jadi normalnya itu, sistolnya itu 90/120 dan distolnya itu 60/80. Tadi sedangkan Ibu, tekanan darah Ibu pagi tadi itu 150/95, itu berarti di atas normal. Ibu, yang kedua itu saya akan jelaskan penyebab hipertensi. Yang pertama itu pola makan yang tidak sehat. Yang kedua stres. Kenapa stres bisa menyebabkan hipertensi? Karena stres ini dapat meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat memicu stres. Nah, yang ketiga itu kurangnya olahraga. Yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kelima, faktor genetik. Jadi hipertensi itu juga bisa disebabkan karena faktor keluarga genetik loh Bu. Ibu, ini ada beberapa cara untuk menghindari hipertensi. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Dan yang kedua, olahraga minimal jalan kaki 1 hari 30 menit. Yang ketiga, perbanyak makan sayuran. Sayuran yang dapat menghindari hipertensi itu Ibu seperti bayam, wortel, dan brokoli. Dan yang terakhir, perbanyak makan buah-buahan. Ada banyak sekali Ibu buah-buahan yang dapat menghindari hipertensi. Contohnya buah kiwi, pisang, alpukat, stroberi, jeruk. Bagaimana Ibu? Ibu sudah tahu tentang banyak hipertensi?
Kalau begitu, saya akan pamit. Jika membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang perawat atau pencet bel. Saya permisi ya, Bu.